Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dira Ainul Zuhra. Kali ini saya akan membuat sebuah tugas final, yaitu tugas dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Kali ini kami diberi tugas yaitu membuat sebuah program, yang mana program tersebut adalah program sistem perbankan. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi seperti biasa, yaitu pakai NetBeans. Pertama-tama kita tekan file, kita akan buat new project-nya. Application. Yaitu kita beri nama final algoritma. Pemrograman. Dan kita akan membuat Java class-nya. Class name-nya kita akan membuat sistem perbankan. Oke. Nah, pertama kita tidak boleh lupa untuk membuat import Java-nya. Import Java. Nah, sedikit saya akan menjelaskan apa itu package final algoritma dan pemrograman. Package itu adalah merupakan sebuah folder kelas atau tempat penyimpanan banyaknya kelas-kelas, banyaknya folder-folder kelas. Nah, sedangkan import Java ini adalah sebuah codingan untuk memasukkan paket scanner untuk sebuah sistem pada penerimanya. Dan import Java ini bersifat wajib, yang mana jika kita tidak memberi import Java ini di sebuah codingan, maka seterusnya akan terjadinya sebuah codingan error. Nah, maka dari itu import Java ini bersifat wajib. Dan public class ini berfungsi untuk menampung isi dari program yang akan dibuat. Nah, dalam sebuah program tersebut bersih tipe data, atribut, dan metode. Dan untuk menjalankan sebuah program yang akan kita buat, maka kita memerlukan public class. Selanjutnya kita akan menambahkan public static void. Jangan lupa berikan buka tutup kurung kerawang. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang public static void, yaitu merupakan sebuah metode dengan nama main. Nah, ini main. Yang mana main ini merupakan sebuah metode yang memiliki sebuah prioritas atau perintah yang pertama kali kita jalankan di sebuah program Java.
Dan metode itu sendiri merupakan sebuah operasi berupa fungsi-fungsi yang dapat dikerjakan oleh sebuah objek. Sebelum lebih lanjut, saya akan menjelaskan ketentuan-ketentuan tugas final yang harus kita lakukan. Yang pertama, judul. Judul harus bernama Sistem Perbankan Bank Sishin dan Simex. Yang mana untuk membuat sebuah program tersebut kita harus memberi pertanyaan atau memberi perintah untuk para yang ingin beri simpanan atau pinjam pada nasabah tersebut. Sebelumnya mereka harus mengisi biodata, yang mana biodatanya nomor nasabah, nama nasabah, nomor HP, dan lain-lain. Namun ada ketentuannya, yaitu dengan saldo awal lebih besar dari 10 juta. Kenapa harus besar dari 10 juta? Karena lebih dari satu nasabah. Kita akan membuat sebuah 3 kali perulangan pada program ini. Dan juga ada ketentuan, yaitu keperluan. Keperluannya 2, simpan dan pinjam. Yang mana saat si nasabah tersebut ingin gimana jika mereka ingin menyimpan uangnya, ketentuannya berapa total mereka menyimpan atau menabung. Jika uangnya kurang dari 50.000, maka biaya adminnya 2% jumlah tabungan. Dan jika lebih besar dari 50.000 hingga 150.000, maka biaya adminnya 1% jumlah tabungan. Jika simpanannya 150.000 sampai kurang dari 500.000, maka besar bunga 5% jumlah tabungan. Jika kurang dari 500.000, tabungan. Jika besar dari 500.000, maka besar bunganya 7% jumlah tabungan. Jika dia ingin meminjam uang pada nasabah tersebut, ketentuannya kita harus menanyakan berapa total pinjaman tersebut. Jika total pinjamannya kurang dari 500.000, maka besar bunganya 50% jumlah peminjaman. Jika kurang dari 1 juta, maka besarnya bunga 11% jumlah peminjaman. Jika kurang dari 7 juta, maka besarnya bunga 15% dari jumlah peminjaman. Jika besar dari 7 juta, maka besar bunga 20% jumlah peminjaman. Dan ketentuannya harus ada masa pembayaran angsuran, yang mana masa bayarnya 0,5 tahun. Maka biaya penanganannya 1,5% total pinjam atau peminjaman. Jika 1 tahun, maka biaya penanganannya 2% total pinjaman. Jika 2 tahun, maka biaya penanganannya 5% dari total pinjamannya. Dan juga ada ketentuan looping atau kita harus menanyakan apakah ada keperluan lain. Jika tidak ada keperluan lain, maka cetak buku, dan jika ada keperluan lain, ya, maka kita ulang lagi
apa keperluan dari si orang tersebut. Jika tidak, maka cetak buku. Cetak buku. Kita tanyakan, cetak buku atau tidak. Jika mereka jawabnya iya, maka biayanya adalah 5.000. Dan program ini harus terjadinya looping atau pengulangan hingga 3 kali. Langsung kita masuk untuk mengisi integer dan string. Yang mana kita di sini saat ini kita membutuhkan integer dan string. Terlebih dahulu integer. Kita membutuhkan saldo awal, keperluan, biaya penanganan, total dana, pertama kita buat simpanan dulu, simpanan, terus total pinjaman, jumlah tabungan, jumlah pinjam, jumlah tabungan, jumlah pinjam, admin. Karena tadi ada adminnya, maka kita harus buat adminnya, admin simpan, terus bunga simpan, masa bayar, terus biaya cetak. Tadi ada biaya cetak buku kan, jadi kita harus memberikan biaya cetak buku, cetak, biaya cetak, dan saldo tertinggi. Kita ada saldo awal, ada keperluan, biaya pendanganan, ada total simpanan, ada total pinjaman, ada jenis tabungan, karena tadi kita ada jenis tabungannya apa, terus jumlah pinjamannya, terus kita pakai tadi ada adminnya juga, jadi kita pakai admin simpanan, admin simpan atau bunga simpan, terus bunga simpan, masa bayar atau pembayaran, saldo terkini, biaya cetak ini. Kita ada yang kurang, satu lagi ada bunga pinjam. Karena tadi ada bunga pinjam, bunga simpan dan bunga pinjam.
Setelah itu kita harus memasukkan stringnya tadi ada nomor HP, terus kita bisa buat lain cetak buku, terus nasabah. Setelah itu kita juga memasukkan integer nasabah, yaitu nomor nasabah, jangan lupa buka kerawangnya, terus buka kerawangnya 0, 1, 2, 3 karena kita menggunakan 3 kali perulangan dan 3 nasabah. Terus string dari nama nasabah, ini untuk biodatanya. Terus new string. Kita bisa buat di sini 20, berapa yang kita mau, 20, 30, aku buat 30 aja di sini. Terus kita buat lagi integernya saldo akhir. Saldo akhirnya ya tadi sebenarnya 20 juga 30. Setelah itu kita masukkan scanner inputnya. Sistem benar. Aku mau jelaskan sedikit input ini adalah sebuah variabel, nama variabel. Nah, selanjutnya kita akan membuat sistem yang mana di sini kita memberikan judul terlebih dahulu, dan dalam tutup kerawang kita harus memulainya dengan tanda petik 2. Kita buat judulnya selamat datang.
di. Kita untuk memperindah bisa kita tambahkan apa saja yang kita inginkan, contohnya strip. Nah, lanjut, kita copy aja biar cepat. Kita berikan sistem perbankan, bank machine dan X. Itu hanya untuk tanda strip hanya untuk memperindah. Nah, selanjutnya juga kita di sini kita bisa untuk saat di output kan akan terlihat lebih rapi. Di sini kita akan /n. Nah, /n ini yaitu berguna untuk enter atau garis baru. Nah, setelah itu kita memakai do. Kita masih pakai sistemnya copy paste. Kita di sini bisa apa yang akan kita isikan? Yang akan kita isikan yaitu perintah untuk ketentuan nomor 2. Perintah untuk orang tersebut untuk mengisi nomor nasabah, nama nasabah, dan nomor HP nasabah. Dengan ketentuan saldonya harus saldo awalnya harus lebih besar dari 10 juta. Maka kita harus mengawali dengan tanda petik. Tolong masukkan data Anda. Atau bisa juga kita taruh, karena ini bebas mau taruh gimana aja sesuai dengan apa yang ingin kita buat. Atau gini ya, tolong masukkan data diri Anda terlebih dahulu.
Untuk mempindah mungkin kita bisa menambahkan strip, bukan strip maksudnya, kita bisa menambahkan, untuk mempindah kita bisa menambahkan sama dengan copy kembali. Untuk mempindah juga kita harus buat flash M. Jangan lupa titik koma ya. Nah, terus sistem hard print. Kita jangan lupa masukkan tanda petik. Tanda petik itu nomor nasabah trustee. Karena nama nasabah itu integer, maka kita harus memanggil lagi integernya. Jadi input 2, karena itu integer maka kita harus pakai next in. Setelah itu kita copy saja. Yes. Kita memasukkan nama nasabah. Nama nasabah trustee titik 2. Titik koma. Karena nama nasabah di string, maka kita panggil lagi nama nasabah, kita panggil lagi A nya, terus input, karena itu string, karena nama nasabah string, maka kita memakai next line. Jadi terus kita copy kembali. Kita menggunakan nomor HP. Nomor HP mesti koma. Kita panggil lagi di atas bahwa nomor HP merupakan dari string. Nomor HP input, karena itu merupakan string, maka kita menggunakan next line lagi. Terus karena kita memiliki ketentuan saldo akhirnya sebesar 10 juta, maka ketentuan di sini juga 10 juta, lebih besar dari 10 juta. Jangan lupa petik 2 saldo awal. Ini lagi saldo awal. Sama dengan input kedua, karena saldo itu merupakan integer, maka kita menggunakan integer. Kita
kita menggunakan next integer. Oke. Ini juga untuk memperindah, jadi kita copy saja. Copy. Yes. Koma. Tambahkan /n untuk enter ke bawah. Selanjutnya kita akan melihat lagi ketetapan, yaitu keperluannya. Nah, untuk apa orang tersebut untuk pergi ke nasabah? Dengan dua tujuan, yaitu tujuannya dua ketetapan, simpan dan pinjam. Nah, di mana kita harus menanyakan kepada orang tersebut apa keperluannya pada nasabah tersebut. Apakah dia mau meminjam, apakah dia mau menyimpan. Nah, kita masuk ke sama juga sistem outprint learn. Jadi kita kopas aja yang di atas. Biar cepat. Nah, dan jangan lupa tanda petik. Kita tanyakan nih, apa tujuannya? Ada yang misalnya ada yang bisa saya bantu, Bu, Bapak, Ibu. Ada yang bisa saya bantu, Bapak Ibu? Di sini kita menanyakan, ada keperluan apa Bapak Ibu tersebut? Jangan lupa titik koma. Nah, di sini kita akan membuat /n ke bawah. Dan kita akan memberi pilihan kepada orang tersebut untuk memudahkan mereka untuk memilih. Atau kita juga bisa membuat keperluan agar mereka bisa memilih keperluannya. Step satu, simpan atau dua, pinjam. Nah, tadi kita sudah melihat ketentuannya simpan dan pinjam.
Lalu kita berikan orang tersebut untuk memilih satu atau dua. Nah, jadi tadi kita tanyakan, ada yang bisa saya bantu Bapak Ibu? Terus setelah kita beri peluangnya saya pinjam, simpan dan pinjam, maka kita buat lagi untuk mereka untuk memilihnya dengan keperluan Bapak Ibu. Nah, tadi kita panggil lagi integer dari keperluan. Nah, karena itu integer, maka kita pakai next integer. Kita copy lagi. Kita cantik. Kita mudahnya saja. Salin copy. Kita copy. Jangan lupa titik koma. Bentar. Saya lagi sistem outprint-nya. Yang pada tanda petik 2 kita slash. Nah, setelah kita membuat pilihan, sekarang kita akan membuat jika orang tersebut memilih simpan, maka kita harus menanyakan berapa jumlah yang ingin disimpan. Jika orang tersebut ingin memilih minjam, maka kita harus menanyakan berapa yang mau dipinjam. Maka dari itu kita harus menggunakan kondisi if. Keperluan. Berhenti, tanyakan jumlah RT yang ingin disimpan. Pasti kita panggil yang di atas. Kita panggil integer di atas jumlah tabungan karena itu integer, maka kita menggunakan integer. Next field. Maka kita menggunakan ini untuk memperindah kembali.
Setelah itu kita harus menyesuaikan sama ketentuan tugas finalnya. Nah, kita harus menyesuaikan dengan ini. Jika nanti sudah di tahap jumlah rupiah yang ingin dipinjam, maka kita akan masuk ke tahap ketentuan ini. Maka if jumlah tabungan kurang dari 50.000, admin simpan jumlah tabungan dikali 2/100. Nah, ini tanda bintang, yang mana tanda bintang jika di pemrograman adalah kali. Bunga simpan ya, nah. Karena ini if dalam if, kondisi if dalam peluangan, maka kita menggunakan else. Jumlah tabungan $150.000. Admin simpan jumlah dikali 1/100. Bunganya simpan nah. Uang kalinya besar dari 150.000 sampai dengan jumlah tabungan kurang dari 500.000. Admin bunga simpan
1/100. Admin simpan jumlah os bunga simpan jumlah tabungan dikali 7 100%. Admin simpan bunga. Nah, kenapa di sini tidak mengulang kembali apa yang sudah menjadi ketetapannya? Karena ketetapan di akhir ini lebih besar dari 500.000. Jadi berapapun jumlah rupiahnya yang melebihi 500.000, maka tetap bunganya 7%. Setelah itu kita harus tahu bagaimana rumus untuk pencariannya, yaitu total simpanan untuk jumlah tabungan ditambah bunga simpan dikurang admin simpan. Nah, saldo akhirnya atau saldo terkini saldo awal ditambah total simpanan. Nah, setelah itu kita lanjut lagi. Nah, kita sudah membuat jumlah rupiah yang ingin disimpan. Setelah simpan, maka pinjam. Maka kita akan buat satu lagi peluangan yang mana kita memerlukan jumlah rupiah yang ingin dipinjam. Kita salin. Simpan kita ganti dengan pinjam. Karena di ketentuan pinjam kita harus ada masa bayar angsuran, maka kita harus menambahkan angsurannya.
Ini kita ganti. Karena ini punya pinjam. Masa bayar angsuran. Press N. Nah, 0,5 tahun. Lagi 1 tahun. Dua tahun. Maka kita akan buat pilihannya. Kita memakai integer di sini. Kenapa integer? Karena kita memakai integer. Kita ulang sekali lagi. Sekarang kita melihat dulu ketentuannya. Yang mana ketentuan meminjam yaitu ini, harus memasuki semua jumlah rupiah yang dipinjam dan semua angsurannya. Oleh karena itu kita memakai kondisi if lagi ya. If jumlah pinjam kurang dari 500.000, bunga pinjaman jumlah pinjam dikali 5/100. Menggunakan switch. Masa pembayaran. Case 1, biaya penanganan integer
jumlah pinjam dikali 1,5 per 100. Baik. Yes. 2 saja biar cepat. Plus 3 Lepo biaya penanganan jumlah pinjam 5/100. Sekarang kita buat lagi kondisi ruangannya. Hasil jumlah pinjam kurang dari 1 juta. Bunga pinjam jumlah pinjam kali 1 12 per 100. Kita menggunakan split case lagi. Masa pembayaran kita copy aja biar cepat. Copy tinggal kita ubah saja. Nah itu caranya ulang lagi. Karena sama maka kita selanjutnya dengan ketentuan kurang dari 7 juta maka bunganya 15%. If
salin aja biar menghemat waktu. Juta. Kenapa bisa di copy? Karena masa bayar angsurannya sama. Setiap rupiahnya kita harus membuat masa bayar angsurannya. Selanjutnya harus buka tutup kerawangnya, buka kerawangnya, terus biasa aja karena masih juga sama. Tapi nah, kita ganti dengan 20 karena di sini bunganya 20% dari jumlah pinjaman. Ini bersama. Nah, setelah itu kita akan membuat total keseluruhan. Maka dari itu kita harus mengetahui rumus tersebut. Jadi total pinjaman dengan jumlah pinjam dikurang bunga pinjam dikurang biaya genangan. Saldo terakhir atau saldo terkini saldo awal tambah ditambah dengan total pinjaman. Setelah kita tentukan total pinjamannya, kita akan melihat lagi ketentuannya. Nah, sekarang ketentuannya ini ada kekurangan lagi looping. Nah, dikarenakan harus 3 kali perulangan, jadi ketentuannya 3 kali perulangan, maka kita harus meloopingnya kembali. Jadi maka kita tanya, apakah Bapak Ibu ada keperluan lain? Persen.
Jika menjawab ada, dan jika menjawab tidak. Maka kita harus memberi pilihan kepada orang tersebut. Pilihan. Lain. Input. Karena lain itu berasal dari string, maka kita harus memakai next line. Setelah itu kita untuk perapian kita pakai line lagi. Setelah kita memberi pertanyaan, Bapak Ibu ada keperluan lain, maka kita misalkan untuk menjawab salah satunya. Dan di sini kita membuat ada ada equal lain. Sistem sistem. Lihat sedikit bahwasanya equal service ini adalah membandingkan data atau nilai dalam kondisi pada penulisan input, yang mana tidak harus sama persis, yang penting nilainya sama. Setelah itu setelah ada keperluan, maka dia mengeluarkan kembali, maka terakhir dia akan menanyakan sesuatu yang mana sudah menjadi ketentuan, yaitu ketentuan dari tugas final tersebut, yaitu cetak buku. Cetak buku memiliki maka biayanya 5.000 jika dia cetak buku, dan jika tidak maka tidak ada biaya cetak buku. Apakah Anda ingin, apakah Bapak Ibu ingin mencetak buku? Iya atau tidak.
ya atau tidak. Dan beri pilihannya. Pilihan, jangan lupa ketik pilihan. Cetak buku. Cetak buku sama ada input. Karena cetak buku merupakan string, maka kita menggunakan line. Ada peluangan if cetak buku iya. Biaya cetak, kalau di biayanya 5.000 maka ada biaya cetaknya. Cost biaya cetak no. Jika ya, maka dia mencetaknya dengan biaya 5.000, dan jika tidak, maka dia no. Maksudnya ini kita untuk membuat cantik, maka kita akan menyalin lagi ini. Terus slashnya maka dari semua ini kita punya ketentuan lagi, yaitu saldo terkini atau saldo akhir nasabah atas nama bla bla adalah bla bla bla. Kita harus mencetak sebuah saldo terakhir Anda, saldo bapak atau ibu sebanyak berapa. Maka dari itu saldo akhir saldo akhir saldo terkini kurang biaya cetak. Jadi kita akan kita outputkan saldo terakhir bapak
ibu adalah sebanyak SN RP ditambah saldo akhir. Dan untuk mempermudah, kita copy lagi. Nah, sudah siap untuk menanyakan atau memberitahukan saldo terakhir Bapak Ibu adalah sebanyak dapat saldo akhir. Setelah itu kita akan membuat 3 kali perlawanan, yang mana kita akan menanyakan lagi kepada orang tersebut apakah dia memiliki nasabah lainnya atau ingin menyimpan pinjam nasabah lainnya. Apakah Bapak Ibu memiliki nasabah lainnya SN? Jika ada, jika tidak, maka pilihan dikarenakan nasabah adalah string, maka kita panggilkan lagi nasabah input. Dikarenakan nasabah merupakan string, maka kita menggunakan nasabah. Kita menghubungi lagi untuk memperindah. Setelah itu, dikarenakan ada pertanyaan apakah Bapak yang memiliki nasabah lainnya ada atau tidak, maka kita akan membuat untuk jawaban ada dan tidak. Well, nasabah ada sistem sistem
riwayat transaksi hari ini adalah sebagai berikut. Kali itu kita akan membuat sebuah rumus yang mana mencantumkan keseluruhannya for satu besar rumahnya kurang dari nasabah sistem of nasabah ke nasabah ke tambah nasabah ditambah SN atas nama nasabah ditambah total saldo tambah saldo akhir selesai. Maka terakhir, untuk cantik kita menggunakan ini tidak rapi, maka kita memperindah codingan dengan cara rapikan sisi-sisinya. Setelah itu kita runkan, Ctrl Save, kita runkan. Selamat datang di sistem perbankan Bank Sishin dan Synapse. Tolong masukkan data diri Anda terlebih dahulu. Nama nasabahnya kita masukkan 1. Nama nasabahnya Dira. NP 852 938 714. Saldo awalnya, karena ketetapannya tadi harus melebihi 10 juta, maka saya memberi saldo awalnya 12 juta. Ada yang bisa saya bantu, Bapak Ibu? Ini tanyakan kembali.
saya ingin simpan. Satu. Berapa yang ingin saya simpan? Saya ingin menyimpan 2 juta. Apakah Bapak Ibu ada keperluan lain? Tidak. Kita akan mencoba simpan saja dulu. Apakah Bapak Ibu ingin mencetak buku? Tidak. Apakah Bapak Ibu memiliki nasabah lainnya? Ada. Tolong masukkan data. Kita masukkan nomor nasabahnya 2. Nama nasabahnya Ainul. Nomor HP-nya 0852 8938 5715. 5715. Oke. Saldo awalnya kita taruh 15 juta. Ada yang bisa saya bantu Bapak Ibu? Misalnya kita ingin pinjam, tadi simpan dan sekarang pinjam 2. Jumlah rupiah yang ingin dipinjam, saya ingin pinjam 200.000. Masa bayar angsurannya 2, pilihan nomor 2 yaitu 1 tahun. Apakah Bapak Ibu ada keperluan lain? Kita jawabnya tidak. Apakah Bapak Ibu ingin mencetak buku? Tidak. Lanjut. Apakah Bapak Ibu memiliki nasabah lainnya? Ada. Tolong masukkan data diri Anda terlebih dahulu. Nomor nasabahnya 3. Namanya Zuhra. Nomor HP 0852 8938 5716. Saldo awalnya saya berikan 20 juta. Keperluan tadi awalnya kita dengan nama nasabah Lira kita pinjam, dengan nasabah Ainul dengan nasabah Lira kita simpan, dengan nasabah Ainul kita pinjam, dan sekarang nasabah Zuhra kita melakukan dua-duanya. Namun kita harus memilih salah satu di antaranya, lalu selanjutnya kita akan memilih lagi salah satunya. Pertama kita akan pinjam dulu jumlah rupiah yang ingin kita pinjam 1 juta. Oke. Dengan masa angsurannya 2 tahun. Apakah Bapak Ibu ada keperluan lain? Ada. Inilah keperluan Bapak Ibu kita. Tadi kita pinjam, sekarang kita simpan. 2 rupiah yang ingin kita simpan. Kita ingin mensimpan 5 juta. Apakah Bapak Ibu ingin mengeluarkan lain? Ada keperluan lain? Tidak.
Apakah Bapak Ibu ingin mencetak buku? Ya. Apakah Bapak Ibu memiliki nasabah lainnya? Tidak. Riwayat transaksi akhir ini adalah sebagai berikut. Nasabah ke-1 atas nama Dira, saldo sekian-sekian. Nasabah kedua atas nama Ainul. Nah, total saldo sekian-sekian. Nasabah 3 atas nama Zuhra, total saldo sekian-sekian-sekian. Inilah hasil dari codingan kita di atas. Selamat datang di sistem perbankan Bank Shin dan Bank Sishin dan Simax. Pertama, tolong masukkan data diri Anda terlebih dahulu. Nah, data diri. Terus di saat ditanya ada yang bisa saya bantu Bapak Ibu, maka kita memilih simpan. Jumlah rupiah yang ingin disimpan yaitu 2 juta. Maka apakah ada keperluan lain? Tidak. Tidak. Apakah Bapak Ibu mencetak buku? Tidak. Maka pada nasabah Dira kita hanya melakukan satu transaksi, yaitu pinjam. Sedangkan yang kedua, pada Ainul pada Dira kita melakukan simpan, pada Ainul kita melakukan pinjam, yang mana pinjam tersebut adalah 200.000 dengan bayar angsuran, masa angsurannya 1 tahun. Dan pada Zuhra kita melakukan simpan pinjam, yang mana pertama kita melakukan perpinjaman, yaitu 1 juta dengan masa bayar angsurannya 2 tahun. Seperti itu, dia makan 2 tahun. Seterusnya kita melakukan ada keperluan untuk simpan, yang mana kita simpan 5 juta. Maka ditanya lagi, apakah ada keperluan lain? Tidak. Ada keperluan untuk mencetak buku? Iya. Saldo terakhir Bapak Ibu adalah sebanyak sekian-sekian. Apakah Bapak Ibu memiliki nasabah lain? Tidak. Riwayat transaksi hari ini adalah sebagai berikut. Ini adalah nasabah 1, nasabah kedua, dan ini nasabah ketiga. Sekian dari hasil kerja saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan, karena saya masih masa pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.